Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah pertama. Masih melanjutkan materi akuntansi property, plant and equipment untuk video bagian ketiga. Ya, di teman-teman semua, di dua video sebelumnya kita sudah belajar konsep pengakuan dan pengukuran aset tetap dan juga konsep-konsep yang mendasari kapan kita bisa melakukan kapitalisasi beban bunga pinjaman yang terjadi selama periode konstruksi. Ya, ini ya. Jadi kemarin video pertama sudah belajar ini, video kedua sudah belajar ini, tapi untuk konsep-konsep umumnya, nah di video ketiga ini kita akan membahas mengenai contoh dari pembebanan ataupun bukan pembebanan ya, contoh bagaimana kita melakukan kapitalisasi bunga yang terjadi selama periode pembangunan atau construction period. Ya, mari kita lihat. Nah, untuk mengingat kembali bahwasanya langkah-langkah kita untuk melakukan kapitalisasi bunga sesuai dengan PSAK 16 itu ya. Mohon maaf, kapitalisasi PSAK 16, PSAK 26 ya. Nanti kita cek ya. Kalau saya ngerasa PSAK 26 harusnya ya. Mohon maaf ya, PSAK 26. Adalah seperti ini ya. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apakah aset yang yang sedang kita bicarakan itu termasuk aset kualifikasi atau tidak, atau qualifying asset. Ya. Apa tadi kriterianya di video kedua sudah kita jelaskan. Qualifying asset itu berarti aset itu memang dibangun untuk digunakan sendiri atau untuk dijual dan periodenya minimal dia 1 periode akuntansi. Kemudian setelah kita tahu dia qualifying aset berarti kita bisa lanjut ke berikutnya. Karena kalau dia nggak qualifying aset, maka kita nggak bisa melakukan kapitalisasi bunga. Maka bunganya itu sebagai expense. Ya. Kemudian periode kapitalisasi, kita tahu kapan mulainya, dari sejak sudah ada pengeluaran-pengeluaran biaya utama ya, prime cost tadi saya sebut ada direct labor, direct material, kemudian ada aktivitas yang nyata, dan juga memang sudah benar-benar ada bunga yang kita bayarkan. Nah itu berarti disitulah periode kapitalisasi dimulai. Dan kapan diakhiri? Ketika sudah bangunannya sudah benar-benar selesai, gitu ya. Oke, kemudian menghitung rata-rata tertimbang. Di video kedua juga sudah kita bahas bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang. Nanti terutama untuk pinjaman-pinjaman yang umum ya, beban bunga pinjaman umum nanti dibagi dengan total pinjaman umumnya. Nah, nanti ketahuan berapa rata-rata tertimbang dari tarif kapitalisasi itu, ya. Kemudian tadi rata tertimbang baru, maaf ya, tadi yang keempat baru rata tertimbang. Untuk yang keempat adalah tarif bunga rata-rata tertimbangnya untuk general borrowing ya, jika terdapat lebih dari 1 pinjaman umum. Nah, kemudian kita tentukan jumlah bunga yang bisa kita kapitalisasi ya, ini penting ya, yang terakhir ini. Untuk pinjaman khusus, untuk bunga yang berasal dari pinjaman khusus, maka bunga yang bisa kita kapitalisasi adalah bunga aktual. Jadi bunga aktual yang dibayarkan selama periode kapitalisasi, ya. Namun dikurangi kalau ada investasi atas pinjaman tadi, misalkan uang kita tempatkan di bank dalam bentuk deposito atau dalam bentuk marketable securities, dapat uang kan? Nah, uangnya itu untuk mengurangi bunga tadi yang kita bayarkan, ya, itu pinjaman khusus. Tapi kalau pinjaman umum, nah, kita nggak peduli nih dia dapat bunga atau tidak ya. Tapi kalau pinjaman umum kita lihat adalah bunga yang dikapitalisasi adalah mana yang lebih rendah, whichever is lower, ya. Mana yang lebih rendah, the lesser istilahnya gitu kalau bahasa Inggrisnya, the lesser between apa? Hasil perkalian tarif kapitalisasi dengan rata-rata tertimbang pinjaman umum dan bunga aktual pinjaman umum yang dibayarkan, karena memang kita nggak boleh kapitalisasi tadi dikalikan rata-rata tertimbang terus melebihi bunga aktual pinjaman umum, nggak boleh. Jadi maksimal sebesar biaya aktual dari pinjaman umum, ya. Maka kita bilang di sini mana yang lebih rendah antara perkalian tarif kapitalisasi dengan rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yang kita dedikasikan untuk pembangunan atau bunga aktual untuk pinjaman umum itu sendiri. Mana lebih rendah itu yang dipakai, ya. Kalau itu bunga berasal dari pinjaman umum. Tapi kalau pinjaman khusus semuanya dipakai kan gitu ya. Nah, setelah tahu langkah-langkah ini teman-teman, maka kita lihat contoh berikut ini ya, pelan-pelan ya. Siapkan catatan Anda, jangan cuma dengar tapi dicatat pelan-pelan. Ya. Nah, contohnya ini di bukunya Pak Kiso ada, cuman kalau bukunya Pak Kiso kan pendekatannya pakai caranya Pak Kiso ya. Kalau ini memang pakai cara PSAK 26 ya. Jadi di sini penyelesaiannya sekali lagi menggunakan PSAK 26. Oke. Jangan ingat ya, jadi jangan cuma berfokus sama Pak Kiso.
yang kita ujikan adalah PSAK 26 ini, ya. Meskipun kita mengambil kasus dari Pak Gesu, ya. Contohnya si Salah, ini bukan salah kan ini ya, salah nanti pemain Liverpool ya. Si Salah Company itu telah dia mengontrak Fair Construction ya untuk membangun gedung. Nah ini contohnya, kalau ini justru malah kita tuh meng-hire kontraktor untuk membangun gedung, ya. Gedung itu senilainya sebenarnya 1,4 juta dolar yang terdiri dari tanah ya, dan di dalamnya juga ada 100.000 yang berupa, gedungnya seharga 1,4 juta dolar dan tanahnya seharga 100.000 yang memang dibeli juga dari kontraktor itu, termasuk dalam first payment, pembayaran pertamanya. Nah, selama tahun 2019, ini kan tadi bulan November ya Mbak, Mas. November sudah tantangan itu. Selama bulan November dia beli itu ya. Kemudian ada pengeluaran. Ini kan kalau kita meng-hire kontraktor, berarti pengeluaran itu bukan pengeluaran untuk direct labor, direct material, tapi untuk biaya termin yang kita bayarkan ke si kontraktor, gitu ya. Nah ini, kalau untuk kasus D3 akuntansi ini, kita kasusnya lebih mudah, yaitu kasusnya adalah 1 tahun. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau di lintas tahun seperti apa. Lintas tahun itu diajarkan di D3 akuntansi ahli program. Tapi untuk teman-teman kita sederhanakan untuk yang 1 tahun saja, ya. Nah, ini 1 tahun yang sama, misalkan ini ada pengeluaran untuk membayar kontraktor tadi ya sebesar 210.000 di bulan Januari tanggal 1, kemudian di tanggal 1 Maret ada 300.000, di tanggal 1 Mei ada 540.000, dan akhir tahun 450.000 ada 1.500.000. Ya, Mbak. Nah, inilah yang saya sebut, ini nanti teman-teman harus tahu bagian dari tahun. Misalkan nanti kalau ini misalkan pakai general borrowing semua, pinjaman umum semua, maka nanti dihitung masing-masing rata tertimbangnya. Kalau di Januari berarti rata tertimbangnya nanti dikali 12/12 kan itu, karena 1 tahun ya. Ini kalau general borrowing ya. Ini kalau Maret berarti ada 10 ya Mbak Mas. 10/12 misalkan gitu ya. Kemudian kalau Mei berarti dia ada 1 Mei ya. 8/12 kan gitu ya. Kemudian kalau Desember dia berarti 0/12 karena nggak sampai 1 bulan. Ini nanti yang dikalikan masing-masing itu akan menghasilkan rata-rata tertimbang. Itu dibagi dengan jumlah general borrowing, itu jadi tarif kapitalisasi. Ya, ini kalau misalkan semua pengeluaran ini didanai dengan pinjaman umum misalkan. Tapi kan nggak semuanya pinjaman umum, pasti ada pinjaman khususnya dong yang memang didedikasikan. Nanti caranya gimana? Nanti kita lihat dulu nanti dari 1,5 ini yang sudah kita keluarkan, mana yang di cover dengan pinjaman khusus. Baru nanti sisanya dikalikan dengan ini bagian tahunnya. Gitu ya, Mbak, Mas. Ini caranya. Kenapa kita sebut dengan rata-rata tertimbang? Karena pengeluarannya tidak berada di dalam satu waktu yang sama, tapi berbeda-beda. Berbeda bulan, berbeda tanggal, itu akan berbeda penghitungan rata-rata tertimbangnya. Ya. Nah, misalkan si kontraktor tadi menyelesaikan pembangunannya itu dan siap dipakai pada akhir tahun 2019. Jadi gampang kan ya, mulainya Januari, selesai 31 Desember ya. Maka si Salah ini sebenarnya punya debt yang outstanding, ya, punya utang yang masih outstanding di 31 Desember 2019. Ini misalkan ya. Ini utangnya terbagi menjadi 2. Utang yang spesifik, ya, specific construction debt, artinya utang itu memang ditarik khusus untuk mendanai construction, ya, untuk mendanai pembangunan. Dia kapan dia ngambil pinjaman pada tanggal 31 Desember kemarin 2018 dan beban bunganya 15% dan dipinjam selama 3 tahun. Nah, kan periode tahunnya lebih panjang daripada penyelesaian pembangunan yang cuma 1 tahun gitu ya. Dan nilai nominalnya ada 750.000. Ini ya. Ini ingat, ini ada specific borrowing. Maka nanti bunga yang terjadi di tahun 2019 atas pinjaman 750.000 ini semuanya masuk ke kapitalisasi gedung kan gitu ya. Nih, karena dia spesifik, memang pinjaman itu didedikasikan khusus buat pembangunan. Nah, tapi ada 2 pinjaman lain yang ini campuran ini ya. Maka misalkan pinjaman yang pertama itu tingkat suku bunganya 10% untuk 5 tahun ya. Sudah dipinjam dari tahun 2015 kan. Jadi kan memang sudah dipakai tahun-tahun lalu. Jadi memang kita bilang tidak kita niatkan secara khusus buat
buat pembangunan ini karena memang sudah ditarik beberapa tahun yang lalu untuk keperluan yang lain, gitu ya. Atau pinjaman yang berikutnya kedua adalah 12% tarifnya 10 tahun ya, dan sudah kita isut sejak tahun 2014, jadi memang sudah dipakai buat pengeluaran yang lain. Ya, taruhlah nilai pinjaman itu 550.000 dan 600.000. Kan bisa jadi uang itu mungkin sudah kepake seperti apa yang ini kita sebut dengan avoidable interest expense seperti ini. Kita diminta menghitung weighted average pengeluaran selama tahun 2019. Kita hitung dulu ya. Oke, mari kita hitung pelan-pelan ya Mbak, Mas. Tadi pengeluaran totalnya ada berapa? Tadi ingat? Selama 2019 Januari sampai Desember kita mengeluarkan totalnya adalah 1,5 sebesar nilai kontrak ya. Ini di mana Januari kita mengeluarkan 210.000, Maret 300.000, Mei 540.000 gitu ya. Dan Desember adalah tanggal 31-nya. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita punya specific debt 750.000. Ingat ya, ini kita punya specific debt 750.000. Jadi kita lihat pelan-pelan nih, dari tahap pertama dulu pembayaran 210.000. Jadi ketika kita mengeluarkan uang di bulan Januari 210.000, kira-kira uang ini akan diambil dari mana? Kan diambil dari specific debt kan, karena kan pinjaman kita 750. Jadi masih bisa di-cover. Sehingga tidak ada uang yang kita alokasikan untuk general borrowing. Nah, jadi kita nggak perlu dana dari general borrowing dulu. Kenapa? Karena dari specific borrowing, dari pinjaman khusus kita masih punya dana nih 750.000 ya. Baru diambil 210.000. Oke. Kan di sini nggak ada yang dari bagian pinjaman umum yang kita alokasikan. Jadi di sini nol. Meskipun dia periodenya adalah 1 tahun 12/12. Kenapa? Ini tadi 750 pinjaman kita yang khusus lebih besar daripada pengeluarannya 210.000. Ya, nggak ada yang kita alokasikan untuk general borrowing. Ya. Kemudian berikutnya Mbak Mas di bulan Maret kita ngeluarin lagi 300.000. Nah, ketika ngeluarin 300.000 maka kita lihat secara akumulasi sampai dengan 1 Maret kita sudah ngeluarin berapa? Di Januari kita mengeluarkan 210.000 ya. Kemudian di Maret kita mengeluarkan 300.000, maka ini ditambah ini menghasilkan 510.000. Apakah 510.000 ini bisa di-cover semuanya oleh pinjaman khusus? Oh bisa, pinjaman khusus kita kan 750.000. Maka ini berarti tidak ada dana yang kita alokasikan ke general borrowing. Ya, nggak perlu di-cover oleh general borrowing. Kenapa? Karena spesifik debt kita, spesifik borrowing kita sudah cukup, masih cukup untuk meng-cover akumulasi sebesar 510.000. Jadi meskipun dia weighted over periodnya adalah 10/12, ya nggak ada faktor pengalinya ya 0 gitu ya. Ada di sini 0. Nah, baru nih di bulan Mei tanggal 1 kita mengeluarkan 540.000. Nah, ini hati-hati. Ketika 510.000, maka berapa nih kelebihan atau dana yang kita alokasikan untuk di-cover oleh general borrowing kan gitu ya. Kita tadi punya specific borrowing atau specific debt 750.000. Sudah ada pengeluaran sampai dengan Maret ini tadi 510.000 ya. 210 tambah 300.000, kemudian ditambah pengeluaran di bulan Mei tanggal 1 540.000. Nih coba dihitung ada berapa tuh Mbak? 510 ditambah 540 ini ya. Ini kan sama aja 510 tambah 540 ya. 510 ditambah 540 ya. Oke. Dari mana 510? Dari pengeluaran, akumulasi pengeluaran Januari dan Maret ya. Ini sama dengan berapa? Betul sekali, 1.050 gitu ya. Oke. Aduh. Mohon maaf nih lagi ada suara-suara. Entar dulu. Mohon maaf. Sana lagi ada suara motor tuh. Dengar kan suara motor di luar? Nah, mohon maaf ya. Oke. Jadi akumulasi sampai dengan bulan Mei kita mengeluarkan 1.050. Sementara pinjaman kita kan 750 nih Mbak, Mas. Sehingga berapa yang di-cover dari pinjaman umum istilahnya, ya. Kita cuma punya 750.000, sementara akumulasi kita sudah 1.050. Berarti ada nilai 300.000 ini. Ya, kita alokasikan 300.000 ini itu kita anggap diambilkan dari pinjaman umum, pinjaman di luar pinjaman khusus yang untuk pembangunan.
Tapi kan dia baru kita keluarkan itu bulan Mei, maka kita weighted average kan, kita rata-rata pertimbangan dalam 1 tahun karena dikeluarkan di bulan Mei, maka seolah-olah kita ada pinjaman di bulan Mei, seolah-olah gitu ya, ada pinjaman di bulan Mei gitu ya, 300.000, tapi dalam waktu hanya 8 bulan, sehingga 300.000 kali 8 per 12 ya sama dengan 200.000. Ini pengeluaran yang di rata-rata pertimbangan 200.000. Ya, bukan 300.000. 300.000 itu kalau di awal tahun, tapi karena dia pertengahan tahun di bulan Mei awal, maka kita rata-rata pertimbangkan dibagi dengan bulan yang akan dia lalui selama tahun 2019 dari 1 Mei sampai 31 Desember gitu ya. Oke, ketemu 200.000 ya. Nah, kalau ini sudah ini berarti berikutnya pasti akan teralokasi semua untuk general borrowing dong, ya enggak? Karena spesifik borrowingnya sudah terlewati. Sehingga di tanggal 31 Desember ketika ada 450.000, kita alokasikan semua buat general borrowing. Namun sayang, beribu sayang, karena dia dikeluarkan di 31 Desember, maka weighted periodnya ya 0 per 12, kecuali dia 1 Desember mungkin ada 1 per 12, tapi karena 31 Desember berarti 0 per 12, 0 kan, 0 kali 450 berarti 0. Jadi weighted average expenditure-nya hanya 200.000 ini. Nah, ini 200.000. Ini weighted average atas pengeluaran yang kita anggap berasal dari general borrowing. Ini yang akan nanti kita bagi dengan total general borrowing untuk menghitung tarif kapitalisasi. Gitu ya, Mbak. Ya, jadi yang nanti dipakai angka yang di sini, bukan yang di sini ya, karena dikalikan dengan bagian tahunnya. Oke. Pelan ya, dicerna dulu. Bentar, ini suara motor lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Mbak, Mas sudah tahu sekarang weighted average expenditure yang berasal dari general borrowing. Nah, langkah berikutnya adalah teret menghitung tarif kapitalisasi kan itu. Oh, ya. Kan kita lihat. Iya. Oh, tadi saya penjelasannya salah ya, bukan 200.000 bagi total pinjaman ya. Nanti 200.000 itu untuk dikalikan dengan tarif kapitalisasi ya. Oke. Bagaimana cara kita menghitung capitalization rate-nya? Maka kita harus tahu dulu nih berapa pinjaman umum yang dipakai ya untuk mendanai ini ya. Pinjaman umum ada 2 kategori, 550.000 dan 600.000. Masing-masing ada bunganya ini kali 10%, ini kali 12%. Kan dalam dianggap 1 tahun ya. 1 tahun ketemu masing-masing ini 550 kali 10% adalah 55.000. Kemudian ini 12% kali 600.000 sama dengan 72.000. Masing angka 127.000 ya. Bunga ini total interest dibagi dengan total prinsipal yaitu 150 menghasilkan 11,04%. Ya. Ini namanya capitalization rate. Ya. Total interest dibagi dengan total prinsipal untuk yang general borrowing. Nah, sekarang kalau kita total semua nih, total semua biaya bunga baik dari specific borrowings atau specific debt maupun general borrowing. Total semua nih ya. Tadi ini kan tadi udah ketahuan ya, 127 ditambah pinjaman 1 tahun untuk yang construction notes adalah 15% kali 750.000, 112.500, totalnya adalah 239.500. Jadi nanti biaya yang dibebankan nggak boleh lebih dari sini. Nah, ini kan ini total aktualnya segini gitu ya. Kita lihat ini kan 239.500 nih ya. Aktual yang benar-benar kita keluarkan. Maka pinjaman, biaya pinjaman yang bisa kita kapitalisasi adalah satu semuanya dari specific borrowing, yaitu 15% kali 750.000 sama dengan 112.500. Oke, ting ting ini ya, yang ini pindah ke sini set. Tapi yang bisa kita ambil dari general debt bukan pembayaran aktualnya ini, tapi 11,04% yang merupakan tarif kapitalisasi dikalikan dengan tadi weighted average dari expenditure-nya yang 200.000 menghasilkan angka 22080 sehingga di sini menghasilkan angka 134.580. Inilah yang masuk ke perolehan nanti buildings masuk ke sini tuh 134. Jadi
perusahaan itu membayar bunga 239.500, tapi nggak semuanya jadi expense, ya. Yang 134.580 ini akan menjadi kapitalisasi gedung. Sementara sisanya baru jadi interest expense. Ini ya. Nah, nanti baru ketika tahun kedua semuanya akan jadi interest expense karena kan sudah habis tuh pembangunannya. Gitu ya, Mbak, Mas. Jadi sekali lagi borrowing cost yang bisa dikapitalisasi adalah satu dari borrowing cost yang berasal dari specific debt ditambahkan semua ya. Kemudian dari general debt dari mana? Dari rata-rata tertimbang pengeluaran tadi ya, dikalikan tarif kapitalisasinya. Bagaimana ngitung tarif kapitalisasi tadi? Dari beban bunga berasal dari general borrowing dibagi dengan prinsipal nilai nominal untuk pinjaman umum ya, dikalikan dengan ini 200.000 menghasilkan ya. Nah, ini kan gampang ya Mbak Mas. Habis ini kita bisa tahu cara pencatatan. Oke. Jadi gimana saya mencatat transaksi tadi selama 2019? Januari tadi kan dia langsung beli tanah dan bangunan dari kontraktor langsung kan, land and building 100.000. Kemudian buildingnya kenapa 110.000? Karena kan memang kita nggak bayar tunai 1,5 kan. Tadi kan memang buildingnya 1,4, tapi kan kita bayar nyicil. Nah, kan kita bayarnya 210.000 nih. Yang 100.000 kita alokasikan sebagai tanah ya, yang sisanya adalah building atau construction in progress. Jadi memang di punya Pak Kiso gini Mbak Mas. Di sini kita boleh nyatat building atau construction in progress. Ini beda dengan yang di akuntansi pemerintah pusat ya, akuntansi pemerintah lah. Di kita kan kalau ada progres pembangunan gini kan kita nggak bisa ngakuin building, ngakuin sebagai KDP. Nah kalau di Pak Kiso ini masih mix ya, nanti kita cek karena di chapter 18 kalau nggak salah, itu nanti pakai construction in progress, tapi di sini pakai building. Jadi kita boleh memilih apakah Anda nyatat sebagai buildings atau sebagai construction in progress dalam hal pembayaran atas pembangunan gedung bertahap gitu ya. Nah, pasti Bang gitu ya Mbak Mas. Pak itu kok nggak ada pengeluaran yang ini weighted average? Enggak, ini kan pengeluaran realnya kan 210.000 di tanggal 1 Januari ya. Yang 100.000 ini kita anggap sebagai perolehan tanah, yang nilai tanahnya tadi kan memang 100.000. Sementara yang 1,4 kan gedungnya kan memang dicicil melalui pembayaran termin di bulan-bulan berikutnya. Ya. Makanya kemudian berikutnya Mbak Mas, di berikutnya dia ngeluarin uang berapa? 300.000. Berarti kita akui semua sebagai buildings pada cash 300.000. Kemudian di bulan Mei buildings pada cash 540.000. Ini aktual ya, actual expenditure ya. Ini persis seperti yang di KDP untuk aset tetap pemerintah ya. Ini juga aktualnya dicatat ya. Kemudian baru di akhir tahun kan dia mengeluarkan terakhir kan 450.000 dia building pada cash. Nah, kita melakukan penyesuaian. Caranya gimana? Tadi beban bunga yang dibayarkan 1 tahun adalah 200 berapa tadi Mbak Mas? 239.500 ya. Maka kita alokasikan sebagian buat buildings yang kita kapitalisasi dengan metode perhitungannya adalah di slide berikutnya, di slide sebelumnya, dan sisanya kita anggap sebagai interest expense. Tuh. Udah ya. Jadi buildings, cash buildings terakhir adalah tambahin building, interest expense, dan cash. Yang susahnya adalah bagaimana kita menghitung biaya bunga yang bisa dikapitalisasi ke gedung atau ke bangunan. Ya, Mbak, Mas. Oke, ini perlu kecilian tadi langkah-langkahnya jelas ya. Pertama kita harus tahu dulu asetnya aset kualifikasi atau tidak ya. Kemudian kita cari nih di situ ada specific borrowing nggak? Oh, ada specific borrowing. Terus ada general borrowing nggak? Ada general borrowing, berarti kita harus ngitung weighted average pengeluarannya selama 1 tahun. Kemudian kita ngitung tarif kapitalisasi. Baru tarif kapitalisasi kali rata-rata pengeluaran tertimbangnya itu akan menghasilkan beban bunga yang bisa dikapitalisasi. Ya. Tapi ingat, itu ditambahkan dengan bunga dari specific borrowing tidak boleh melebihi actual interest. Ya, nggak boleh. Baru dicatat sebagai kapitalisasi. Oke, gitu ya Mbak, Mas. Mudah sekali. Ini bagaimana cara si Sheila mendisclose ya. Ini cara mendisclose-nya seperti ini ya. Misalkan di dalam laporan income statement-nya, interest expense-nya kan 239 ya Mbak, Mas. Nah, dikurangi ya, ini kan dikurangi, ini yang karena masuk kapitalisasi ya. Sehingga yang menjadi interest expense aja 104. Ini masuk ke balance sheet atau laporan statement of position ya. Masuk ke balance sheet atau statement of financial position. Ya, yang 134.
Jadi ada dua, mau dia catat bruto kemudian dikurangi atau langsung netonya 149,20 sebagai expense, nanti dicatat bahwasanya itu setelah dikurangi dengan biaya yang dikapitalisasi untuk gedung gitu ya. Nah, bagaimana ada isu khusus berkaitan dengan kapitalisasi bunga ini, Mbak? Mas, satu, kalau expenditures itu untuk tanah, ya. Jika tanah itu di Bali untuk persiapan bangun pabrik istilahnya ya, maka interest dikapitalisasi during the period of construction adalah bagian dari cost of the plan, not the land. Jadi kalau memang ternyata ada tanah yang dibeli untuk disiapkan tanah itu disiapkan untuk bangun pabrik di atasnya. Maka ketika ada beban bunga yang terjadi atas proses itu, maka tidak dibebankan ke tanah, tapi dibebankan ke pabrik. Karena memang tujuannya kan berdiri pabrik. Maka kalau ada beban bunganya dikapitalisasi ke gedung, bukan ke tanah. Sebaliknya, jika perusahaan itu mengembangkan tanah untuk lot sales, termasuk kapitalisasi interest cost ya, maka dia masuk cost dari development. Ya, jika tanah dikembangkan, maka termasuk mengkapitalisasi beban bunga yang merupakan bagian dari perolehan tanah yang sudah dikembangkan tadi. Nah, interest revenue secara umum companies harus melakukan offset interest revenue terhadap interest cost ya, kecuali beban bunga yang diperoleh bukan kecuali jika beban bunga tersebut memang dari specific borrowings gitu ya. Maksudnya gini, company should not seharusnya perusahaan itu tidak perlu meng-offset interest revenue terhadap interest expense-nya, kecuali interest revenue itu dihasilkan dari specific borrowing gitu ya. Kayak tadi kan karena dihasilkan dari specific borrowing, maka dia akan mengurangi interest expense-nya. Tapi kalau jadi general borrowing tidak bisa di-offset. Oke, demikian ya Mbak, Mas, materi berkaitan dengan perkuliahan kita untuk akuntansi PPI dari mulai video 1, kedua, ketiga. Kita sudah belajar konsep biaya perolehan dari mulai tanah, gedung dan peralatan, kemudian konsep-konsep umum kita melakukan kapitalisasi bunga dan juga contoh kasus untuk kapitalisasi bunga selama construction in progress. Di sini teman-teman siapkan diri untuk mengerjakan soal-soal latihan supaya semakin memperdalam pemahaman kita. Jadi yang penting itu bukan kita ngerjain soal, tapi yang penting kita memahami konsep. Ya. Kalau konsep kita paham, teman-teman mau dikasih soal seperti apa, itu ngerti gitu ya. Karena hakikatnya Anda belajar itu bukan buat ngerjain soal, Anda belajar itu bukan buat ujian itu hanya untuk evaluasi bahwa Anda paham atau tidak, tapi yang penting Anda paham. Ya. Kalau Anda paham, insya Allah soal seperti apapun, mau soalnya pilihan ganda, BS, esai, Anda akan very easy to do so. Ya, jadi mohon jangan merasa tertekan kalau ada materi nanti saya nggak bisa ngerjain soal, jangan gitu dulu. Pahami materi secara baik-baik, kita diskusikan di kelas hal yang belum dipahami. Kalau sudah ada pemahaman yang bagus, maka kita akan mudah mengerjakan soal-soal latihan. Oke, salam sehat selalu ya teman-teman semua ya. Saya akhiri dengan pantun. Buah mangga, buah jeruk. Buah duku, buah pepaya. Itulah nama buah-buahan. Oke, selamat menikmati buah selama pandemi supaya imun kita tetap terjaga. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.